Diminta bertanggung jawab karena sudah seret HRS ke meja hijau, Bima Arya janji akan buka dialog. Persekongkolan dari orang munafik yang ada di dalam tubuh kaum muslimin dan orang-orang kafir yang ada di luar. Sisi lain ada yang pengen menjauhkan dari Nabi Muhammad dengan cara menjauhkan dari ahli bait Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi SAW, sehingga menanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi SAW. Kita tidak bicara tentang dalil ini bagiannya nanti, kita rentetannya dahulu tentang ahli bait Nabi SAW, keturunan Nabi SAW direndahkan, dibenci. Nah, kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW ujung-ujungnya adalah bagaimana memutus tali cinta kepada Nabi Muhammad, dan bersama hilangnya kecintaan kepada Nabi Muhammad hilanglah agama. Siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Nggih? Setiap saat, dari dulu sampai nanti, tidak ada yang luput. Allah menyaksikan segala-galanya dengan sempurna. Dan kita bisa minta kepada Allah sebagai amal soleh, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkan yang benar itu nyata benarnya. Jadi kebenaran itu jelas, terang benderang kebenaran. Ya Allah, tampakkan kebenaran itu nyata, terang benderang, sehingga kita mantap menjalani kebenaran itu, mantap untuk hidup di jalan benar. Diminta bertanggung jawab karena sudah seret HRS ke meja hijau, Bima Arya janji akan buka dialog. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto direncanakan akan membuka sesi dialog atau pertemuan bersama para pendukung Habib Rizik Syihab. Rencana dialog tersebut diketahui karena Bima Arya ditelepon langsung oleh Habib Mahdi Assegaf selaku perwakilan pendemo di halaman Balai Kota Bogor. Dalam sambungan teleponnya, Bima Arya menyerahkan rencana dialog kepada Habib Mahdi Assegaf dengan catatan agar dilakukan secara terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan. Akan tetapi, Habib Mahdi mengingatkan apabila dialog itu tidak ada kepastian atau batal, akan ada massa yang lebih banyak datang ke Balai Kota Bogor. Seperti diketahui, pendukung Habib Rizik Syihab menggelar aksi demo di Balai Kota Bogor. Mereka meminta Bima Arya bertanggung jawab karena telah menyeret HRS ke persidangan terkait kasus RS Umi. Sebelumnya, sebanyak 150 orang pendukung HRS berunjuk rasa mendesak Bima Arya Sugiarto bertanggung jawab atas dipenjaranya HRS di Balai Kota Bogor. Akan tetapi, unjuk rasa tersebut berakhir ricuh karena tiba-tiba ada beberapa pengunjuk rasa yang mencoba merangsek ke kantor Balai Kota Bogor. Namun langkah mereka terhenti lantaran Satpol PP sudah berjaga di tangga depan Balai Kota. Kejadian tidak berlangsung lama, kedua belah pihak Pol PP dan pengunjuk rasa mencoba menenangkan keadaan. Tak lama, petugas keamanan mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog. Atas insiden itu, Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustiansa, meminta maaf karena telah terjadi saling dorong dengan pengunjuk rasa. Dituduh cari panggung, Habib Rizik mengatakan, jaksa penuh buruk sangka. Saya justru memuji sikap Wiranto, BG, dan Tito. Glora.com. Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU dianggap telah terburuk sangka berhadap Habib Rizik Syihab soal disebutnya nama-nama jenderal di dalam pledoi atau nota pembelaannya dalam perkara hasil swab tes COVID-19 Rumah Sakit Umi Bogor. Dugaan itu disampaikan langsung Habib Rizik saat membacakan duplik atas replik atau nota jawaban JPU yang menanggapi pledoinya dirinya atas tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang pembacaan duplik ini, Habib Rizik menyoroti beberapa hal terkait isi replik JPU, salah satunya terkait penyebutan nama-nama jenderal. Di mana kata Habib Rizik, JPU menuduh dirinya sedang mencari panggung dengan menyalahkan sejumlah pihak
seperti mantan Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawiranto, Kepala Bidang Intelijen Negara Jenderal Polisi Budi Gunawan, hingga mantan Kapolri Jenderal Muhammad Titi Karnavian. Di sini JPU sangat picik dan naif dalam pembacaan persoalan karena penuh dengan buruk sangka, tegas Habib Rizik di ruang sidang. Padahal kata Habib Rizik dalam pledoi yang telah disampaikan beberapa pekan lalu merupakan sebuah pujian kepada Wiranto, Budi Gunawan hingga Tito. Padahal justru saya dalam pledoi halaman 20 hingga 21 sangat memuji sikap Wiranto dan BG serta Tito yang berjiwa besar sehingga mau membuka pintu dialog untuk rekonsiliasi demi persatuan dan kesatuan NKRI, jelas Habib Rizik. Bahkan kata Habib Rizik dirinya mengaku juga memuji hasil kesepakatan yang telah dicapainya itu. Justru saya menyesalkan kalau kesepakatan yang sudah sangat bagus tersebut akhirnya berantakan hanya karena adanya operasi liar intelijen hitam, kata Habib Rizik. Apalagi kata Habib Rizik dirinya juga memberikan masukan ke semua pihak khususnya kepada Wiranto, BG dan Tito agar waspada adanya operasi liar intelijen hitam yang tidak suka melihat dialog dan rekonsiliasi di antara Habib Rizik dengan rezim penguasa. Sekedar nasihat untuk JPU yang berakhlak mulia, ketahuilah bahwa buruk sangka itu tidak baik dan bukan bagian dari akhlak yang mulia, bahkan bisa mengantarkan kepada dosa dan fitnah, pungkas Habib Rizik. Ratusan simpatisan Habib Rizik Syihab tuntut Wali Kota Bogor Bima Arya dilengsarkan. Tempo.co Bogor. Ratusan simpatisan Habib Rizik Syihab kembali berunjuk rasa minta Wali Kota Bogor Bima Arya dilengsarkan hari ini. Demo itu digelar di depan gedung DPRD Kota Bogor di Jalan Pemuda. Masa mengunjuk rasa menganggap Wali Kota Bogor Bima Arya telah melakukan kriminalisasi terhadap Habib Rizik Syihab. Mereka beranggapan Bima Arya tidak melakukan penindak terhadap pelanggaran hukum lain seperti yang dilakukan pada Habib Rizik. Jadi selama 1 pekan ini kita minta kepastian permintaan delegasi benar-benar dilaksanakan dengan menuntut dan melaporkan hingga disidangkan ke pengadilan, kata perwakilan simpatisan Habib Rizik Muhammad yang juga menantu Habib Rizik Jumat 18 Juni 2021. Muhammad mengatakan kedatangan warga berunjuk rasa ke DPRD Kota Bogor ini bukan untuk melakukan dialog dengan anggota dewa. Mereka hanya ingin membacakan pernyataan dan menuntut DPRD untuk memakzulkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Bima tidak bisa melakukan penegakan prokes yang terjadi di Kota Bogor dengan melaporkan pada polisi seperti yang dilakukan olehnya untuk Habib Rizik dan RS Umi, kata dia. Menantu Habib Rizik itu mengatakan Wali Kota Bogor juga tidak mencabut laporannya ke polisi dengan alasan dilarang oleh pihak kepolisian. Saat dialog, si Bima Arya sempat mengatakan jika tidak bisa mencabut laporan karena dilarang oleh Kapolda, kata dia. Akibat laporan itu, Habib Rizik dituntut 6 tahun penjara dalam perkara berita bohong tes swab RS Umi Bogor. Habib Rizik diduga menyebarkan berita bohong soal hasil tes swab yang menunjukkan dia positif COVID-19. Setelah melakukan pembacaan pernyataan sikap menuntut agar Bima Arya dilengsarkan dari jabatannya, ratusan orang simpatisan yang dipimpin oleh menantu dan putri Habib Rizik Syihab itu langsung meninggalkan lokasi unjuk rasa. Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU dianggap telah terburuk sangka berhadap Habib Rizik Syihab soal disebutnya nama-nama jenderal di dalam pledoi atau nota pembelaannya dalam perkara hasil swab tes COVID-19 Rumah Sakit Umi Bogor. Dugaan itu disampaikan langsung Habib Rizik saat membacakan duplik atas replik atau nota jawaban JPU yang menanggapi pledoinya dirinya atas tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang pembacaan duplik ini, Habib Rizik menyoroti beberapa hal terkait isi replik JPU, salah satunya terkait penyebutan nama-nama jenderal. Di mana kata Habib Rizik, JPU menuduh dirinya sedang mencari panggung dengan menyalahkan sejumlah pihak seperti mantan Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawiranto, Kepala Bidang Intelijen Negara Jenderal Polisi Budi Gunawan, hingga mantan Kapolri Jenderal Muhammad Titi Karnavian. Di sini JPU sangat picik dan naif dalam pembacaan persoalan karena penuh dengan buruk sangka, tegas Habib Rizik di ruang sidang.
Padahal kata Habib Rizik dalam pledoi yang telah disampaikan beberapa pekan lalu merupakan sebuah pujian kepada Wiranto, Budi Gunawan hingga Tito. Padahal justru saya dalam pledoi halaman 20 hingga 21 sangat memuji sikap Wiranto dan BG serta Tito yang berjiwa besar sehingga mau membuka pintu dialog untuk rekonsiliasi demi persatuan dan kesatuan NKRI.